Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'd. Faya ayyuhal hadirun, ittaqullaha haqqa tuqatih, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, puji dan syukur mari sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita dapat melaksanakan ibadah Jumat hari ini dalam keadaan tenang, damai, dan aman. Sedangkan saudara-saudara kita umat Islam yang ada di Palestina, di Gaza, mereka beribadah dalam keadaan perang. Tentu saja tidak nyaman, khawatir dan was-was. Jangan-jangan dalam mereka beribadah itu rumah mereka, pemukiman mereka dihantam, dibombardir oleh tentara Zionis Israel. Sebagaimana yang sudah kita ketahui bersama, lebih dari 10 jiwa melayang syahid dibom oleh pasukan Zionis Israel. Dan sebagian dari mereka adalah anak-anak dan ibu-ibu. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, salawat dan salam mari kita sanjungkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang sangat mencintai umatnya. Kita umat Islam, saking cintanya Nabi kepada kita, Nabi ingin agar semua kita umat Islam ini masuk surga. Alhamdulillah, keinginan Nabi itu diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala, walaupun lebih dahulu ada yang mampir singgah ke neraka untuk menghapus dosanya. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, selanjutnya mari kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sungguh-sungguh takwa, haqqa tuqatih, sehingga satu saat nanti ketika ajal sudah sampai, ketika kita akan menghadap Allah Subhanahu wa taala, kita dalam keadaan pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 102 Allah katakan, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa kepadanya, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah,
hari ini Jumat tanggal 10 November tahun 2023, kita bangsa Indonesia memperingati Hari Pahlawan tanggal 10 November 1945, 78 tahun silam. Di tanggal 10 November 1945 itu terjadi peristiwa heroik arek-arek Surabaya mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia yang baru saja merdeka. Berawal tanggal 1 September 1945, ada seruan dari pemerintah kita untuk mengibarkan sangsaka bendera merah putih secara serentak di seluruh wilayah Indonesia. Namun tanggal 18 September 1945, pasukan Belanda di bawah komandan Plotman mengibarkan pula bendera Belanda merah putih dan biru di Hotel Yamato, Surabaya, tanpa persetujuan pemerintah Indonesia. Ini artinya Belanda tidak mengakui kemerdekaan Indonesia. Ini artinya Belanda ingin menjajah lagi negara Republik Indonesia. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, keesokan harinya tanggal 19 September 1945, berkumpullah para pemuda Surabaya yang geram, yang marah, yang tidak suka melihat bendera Belanda berkibar di Hotel Yamato. Kemudian Presiden daerah Surabaya yang bernama Sudirman datang pula ke Hotel Yamato di tengah-tengah pemuda Surabaya yang sudah berkumpul duluan. Selanjutnya Presiden Surabaya bersama dua orang pemuda, yaitu Sidat dan Haryono, meminta agar komandan pasukan Belanda Plotman untuk menurunkan bendera Belanda di Hotel Yamato tersebut. Plotman menolak menurunkan bendera Belanda. Akhirnya terjadi perkelahian. Plotman mengeluarkan pistolnya, namun belum sempat Plotman menembakkan pistolnya, ia dicekik sampai mati oleh Sidik. Sidik pun akhirnya gugur ditembak mati oleh pasukan yang lain. Dalam situasi yang mencekam itu, para pemuda Surabaya yang lain menurunkan bendera Belanda dari Hotel Yamato. Lalu warna biru disobek, kemudian warna merah putih dinaikkan lagi. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, situasi makin panas. Akhirnya terjadilah perang antara arek-arek Surabaya dengan pasukan Belanda. Dalam peperangan ini, Brigadir Jenderal Malabi tewas terpanggang dalam mobil kena granat. Kemudian Komandan Angkatan Perang Inggris datang ke Indonesia, mendarat di Surabaya, yaitu Jenderal Christison. Jenderal Christison
menuntut balas. Sedangkan pucuk pimpinan barisan pemberontak RI mengatakan rakyat tidak takut dengan ancaman. Selanjutnya, Belanda melalui Inggris mengultimatum pemerintah Indonesia untuk menyerah dan meletakkan senjata. Ultimatum itu dijawab oleh pejuang kemerdekaan dengan berperang, angkat senjata melawan Belanda dan Inggris. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, akhirnya pada tanggal 10 November 1945 pasukan Inggris mulai menyerang, menembakkan senjatanya kepada pahlawan-pahlawan di Surabaya. Bak kata pepatah, kata berjawab, gayung bersambut. Pertempuran hebat pun terjadi. Segenap rakyat Indonesia yang di Surabaya, tentara, kiai, santri, arek-arek Surabaya berjuang bersama-sama melawan tentara Inggris dan tentara Belanda. Dalam pertempuran inilah Bung Tomo memberikan semangat kepada pasukan dengan mengumandangkan takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pasukan Inggris akhirnya minta agar ada gencatan senjata, pertempuran dihentikan. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, itulah sekilas peristiwa heroik tanggal 10 November 1945, 70 tahun yang lalu. Alhamdulillah, kita tetap merdeka. Sekali merdeka, kita tetap merdeka. Tapi merdeka kita bukan hadiah. Merdeka kita berjuang, kita berperang melawan penjajah, dan kita merdeka atas berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Hadirin sedang buat rahimakumullah, sebelum saya lanjutkan isi pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 ini, ya, sebagaimana kita ketahui sekarang, bangsa Palestina dijajah, ditindas, dibombardir oleh Zionis Israel. Kemudian saya lanjutkan, dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa, mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat Allah yang Maha Kuasa, saya ulang satu kali lagi, atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan didorong oleh keinginan luhur supaya berkehidupan berbangsa yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Fa'tabiru ya ulil absar
la'allakum turhamun.